Di awal film kita diperlihatkan oleh seorang kurir pengantar makanan bernama Santo yang hendak mengambil pesanan dari customernya. Dedication, Merry Christmas, Happy New Year. Lord, Thank you. thank you Santo. Ingat ka. Thank you. Meski diketahui memiliki keterbelakangan mental, Santo ini selalu semangat menjalani pekerjaannya. Sehari-harinya Santo menjalani pekerjaannya dengan profesional. Pekerjaan halal itu ia lakukan dengan sepenuh hati hingga dikenal pekerja keras oleh para driver. Meski memiliki keterbelakangan mental, Santo ini sangat pintar saat melihat ramalan cuaca yang memprediksi akan adanya hujan. Teman-teman Santo mengejeknya karena Santo mengenakan jas hujan di cuaca yang sangat cerah. Namun tak selang beberapa lama ternyata tiba-tiba hujan turun sangat deras. Namun Santo yang sudah mengetahui itu dari aplikasi perkiraan cuaca, ia pun dengan santai dan berkendara sembari melihat temannya yang kehujanan. Mencari bintang 5 adalah misi utamanya. Setelah paket diterima pelanggannya, Santo pun tak pernah lupa berselfie dengan pelanggannya untuk bukti pengiriman. Thank you. Salamat po. Di hari lain, Santo mendapat orderan makanan di sebuah tempat pelatihan tinju, di mana pelatih yang memesan makanan tersebut ternyata mengenali Santo. Nah, dari sini juga diketahui bahwa Santo adalah anak dari senior pelatih tinju tersebut. Dan usut punya usut, ternyata ayah Santo ini merupakan sang legenda MMA dan telah menjuarai berbagai pertandingan. Di sini juga pelatih berkata bahwa Santo ini juga jago dalam pertandingan tinju. Padahal di sini Santo hanya ingin segera menyelesaikan pesanannya dan meminta foto selfie sebagai bukti pengiriman. Tapi sang pelatih terus berusaha membujuknya agar mau kembali naik ke ring. Dan karena pelatih menolak berfoto selfie sebelum Santo bertanding, ia pun langsung mengiyakan demi mendapatkan bintang 5. Di sini Santo terlihat sangat kewalahan menghadapi lawannya. Santo ini sudah lama tak berkunjung sejak ayahnya meninggal dunia. Namun di sini saat Santo hampir kalah, ia mengingat kembali kenangan bersama ayahnya. Sang ayah sengaja melatih Santo tinju dari kecil dengan latihan yang sangat keras. Maksud dan tujuan ayahnya melatih Santo tinju agar ia tidak mudah dibully dan berani melawan karena Santo adalah seorang anak yang autis. Setelah Santo kembali atas apa yang diajarkan ayahnya dulu, ia pun bangkit dan melawan musuhnya itu dengan brutal. Usai keluar dari ring, pelatih tampak amat sangat bangga. Santo ini memang mempunyai bakat bela diri sejak kecil, bakat yang diturunkan langsung dari ayahnya, sang legenda tinju Filipina. Meski Santo tumbuh sebagai yatim piatu, Santo ini beruntung dibesarkan di lingkungan yang baik. Salah satunya adalah Mpo Indut, pemilik warung Madura depan rumahnya, yang telah merawat Santo sejak kecil hingga dewasa. Santo pun tak pernah melupakan kebaikannya. Ia selalu memberikan hadiah Natal sebagai bentuk terima kasih kepada Po Indun yang telah dianggap sebagai ibunya sendiri. Oh, lagi na lang tuwing Pasko may regalo ako galing sa'yo. Setibanya Santo di rumah, di sini terlihat di balik keterbatasannya, Santo ini adalah seorang pribadi yang sangat perfeksionis dan tidak tahan melihat hal-hal yang berantakan. Di rumah, Santo tinggal bersama adiknya yang bernama Meli 3GP. Wow, gede nih. Tak selang beberapa lama, ia dihampiri oleh anak Meli yang bernama Miro yang sudah menganggap Santo sebagai ayahnya sendiri. 5 stars ka pa rin ba sa On The Move? Ano kanina? Sayang, di mo nakita. Lumapit ko. Anong ang duga? Ikaw yung mga lumalabas sa bibig mo. Hubungan mereka di sini tampak seperti ayah dan anak kandung, karena ayah Miro yang tinggal dan bekerja di New York jarang pulang. Hingga Santo yang menyayangi Miro mencurahkan semua perhatiannya kepada Miro yang dianggap sebagai anaknya sendiri. Saat makan bersama, Santo memberitahu mereka bahwa ia sedang mengumpulkan uang untuk pergi liburan bersama mereka. Miro yang mendengar itu pun tampak senang, namun sang ibu agak merasa sedikit keberatan. Di malam hari, Meli memberi Santo sejumlah uang untuk keperluan rumahnya.
karena besok Meli akan pergi ke Nganjuk bersama Miro dan akan tinggal di sana bersama ayah kandungnya. Mendengar itu Santo yang merasa berat karena harus berpisah dengan Miro tak mampu menyembunyikan kesedihannya. Santo, narinig mo ba lahat ng sinabi ko? Magiging okay ka lang ba? Di sini Miro bertanya mengapa Santo tidak ikut pindah ke Nganjuk. Ia khawatir membayangkan kehidupan Santo tanpa dirinya dan Meli. Mendengar pernyataan itu, Santo tidak bisa menjawab. Satu pria menangis, semua orang merasakan Miro sang anak kesayangan akan meninggalkannya dan ia tak bisa berbuat apa-apa selain belajar ikhlas. Happy New Year po! Sementara itu di tempat lain, seorang pria bernama Benny sedang memesan makanan melalui aplikasi di ponselnya. Benny adalah seorang mafia. Di sini ia sedang menyekap 3 orang polisi untuk mereka interogasi. Di waktu yang bersamaan, 2 ketua mafia bernama Raden meminta adiknya yaitu Aces untuk tetap tenang karena ia akan menginterogasinya terlebih dahulu. Ketiga polisi tersebut malah berbelit-belit saat diinterogasi oleh Raden soal uang 200 juta yang mereka sita. Karena Raden sudah kehabisan kesabaran, ia pun langsung mengeksekusinya. Idol ulo ko, Marco. Di sini tinggal tersisa 1 polisi yang bernama Marco. Karena kedua anak buahnya sudah dihabisi Raden, ia pun juga diancam akan dihabisi jika tidak memberitahu di mana uang 200 juta tersebut. Setelah Marco mengaku, Benny pun mencoba melepaskan ikatannya. Namun yang tak mereka ketahui, ternyata Marco malah mencoba kabur dan menjadikan adik Raden si Aces ini menjadi sandra. Di sini baku tembak pun terjadi. Setelah memastikan si Aces baik-baik saja, Raden pun mencoba memburu si Marco. Cancel ko. Hindi, Tay. Wag. Baka Sementara itu di tempat lain, Santo yang ternyata menerima pesanan dari Benny segera meluncur dan membawa Miro. Setelah Santo tiba di posisi titik pemesanan, Miro pun memberikan pesanan tersebut kepada anak buah Benny. Namun saat mereka ingin berselfie untuk mengirimkan bukti, hal tak terduga pun terjadi. Di sini aksi penembakan yang dilakukan oleh Raden terhadap Marco sempat terekam oleh ponsel Santo. Hal ini pun membuat Raden mengarahkan seluruh pasukannya mengejar Santo untuk menghilangkan bukti. Di sini Raden meminta adiknya si Aces untuk segera mendapatkan ponsel Santo karena ia ada urusan lain yang harus diselesaikan. Sementara itu, Santo yang hendak kabur dari tempat itu sempat dihadang oleh para anak buah Raden. Hal ini pun membuat Santo pun putar arah dan masuk ke sebuah bangunan kosong terbengkalai. Di sini aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Santo sempat menghabisi beberapa anak buah Raden yang menghalangi jalannya. Perkelahian kecil pun terjadi sangat sengit, namun saat Santo akan mencoba kabur, tiba-tiba si Aces ini menembakinya hingga hal tak terduga pun terjadi. Santo pun terjatuh bersama Miro. Di sini Santo tak mempedulikan dirinya, lebih fokus kepada Miro yang tak sadarkan diri. Di waktu yang bersamaan saat Santo sedang menangisi Miro, tiba-tiba si Aces ini datang dan berniat akan membunuh Santo. Namun saat Aces akan menarik pelatuk senjatanya, tiba-tiba ia terjatuh. Karena ternyata saat ia terjatuh tadi, ia telah tertusuk besi panjang di bagian perutnya. Dan Aces pun meninggal. Innalillahi. Di tempat lain, saat Raden sedang berada di perjalanan, ia mendapat kabar bahwa adiknya si Aces telah mati. Saat ia kembali dan melihat jasad si Aces, ia pun emosi dan menyuruh semua anak buahnya untuk menangkap si Santo. Karena menurutnya penyebab kematian adiknya adalah semua gara-gara Santo. Hanapin niyo yung tao pumatay sa kapatid ko.
Sementara itu di tempat lain, Santo yang hendak kabur membawa Miro yang pingsan lagi-lagi dihadang oleh segerombolan anak buah Raden. Hingga kejar-kejaran pun terjadi kembali. Di sini saat Santo tertangkap dan dihajar oleh pasukan Raden, ia pun teringat kembali tentang nasihat ayahnya yang mengatakan untuk berusaha melawan balik saat ia sedang disakiti. Santo yang terdesak pun langsung melawannya. Lalu saat Santo berhasil mengalahkan beberapa anak buah Raden, ia pun panik setelah mengetahui Miro sudah tidak ada di tempat yang ia tinggalkan tadi. Di sini Santo sangat panik dan merasa sangat bersalah karena sudah meninggalkan Miro. Ia pun menangis sembari meneriakkan nama Miro. Di tempat lain ternyata Miro telah dibawa oleh salah satu anak buah Benny untuk disembunyikan. Sementara itu Santo yang berusaha mencari keberadaan Miro lagi-lagi kembali dihadang oleh anak buah Raden. Setelah Santo berhasil mengalahkan mereka, ia pun malah melihat mainan Fajal yang belum diselesaikan. Namun kembali lagi ke Santo yang memang mempunyai keterbelakangan mental. Hasratnya yang ingin menyelesaikan Fajal itu pun muncul. Di waktu yang bersamaan saat Santo mulai menyusun Fajal itu, salah satu anak buah Raden tak sengaja melihatnya dan langsung menghajarnya. Lagi-lagi saat dalam pertarungan, Santo pun tetap fokus pada Fajal yang belum selesai itu. Namun saat Fajal itu dihancurkan oleh para anak buah Raden, Santo pun kembali membrutal. Setelah menang, lagi-lagi Santo pun kembali membereskan Fajalnya. Setelah selesai dengan Fajalnya, Santo pun lanjut mencari Miro. Beberapa saat kemudian, Raden yang tiba di tempat tersebut hanya menemukan mainan Fajal yang sudah tersusun rapi. Sementara Santo yang sudah berhasil menemukan Miro pun langsung melepaskan ikatannya. Namun saat Santo akan kabur, sialnya si Benny ini datang. Dan tiba-tiba untungnya mereka berdua berhasil selamat. Kemudian di saat yang bersamaan, Santo mencoba meminta bantuan melalui ponselnya untuk melapor ke polisi. Sementara itu di rumah ayah kandung Miro yang datang untuk menjemput mereka terlihat marah karena Miro belum juga tiba. Di sini ayah Miro menyalahkan si Meli yang kenapa memperbolehkan Miro pergi bersama Santo. Ayah Miro juga berkata jangan terlalu percaya kepada Santo karena Santo adalah orang yang tidak jelas. Mendengar itu Meli pun tak terima dan membela Santo. Karena sejatinya saat ayah Miro pergi, Santo lah yang menggantikan sosok ayah untuk Miro. Dinadahilan mo lang yung pagsama ni Miro. Wala kang karapatang pagsalita. Di tempat lain saat Santo sudah berhasil melapor polisi, ia pun mencoba kabur bersama Miro melalui jendela. Namun saat sebelum Santo kabur, sialnya si Benny melihatnya dan menodongkan senjata dan mengancamnya akan membunuhnya. Namun si Benny baru menyadari bahwa keterlibatan Santo karena pesanannya. Di sini karena Benny merasa bersalah, ia pun langsung pergi meninggalkannya. Bilis, bilis! Bilis, Miro! Setelah Santo berhasil melarikan diri dari jendela, lagi-lagi keberadaannya diketahui oleh anak buah Raden hingga terpaksa Santo kembali masuk ke dalam gedung tersebut. Sayangnya Santo berhasil ditangkap oleh anak buah Raden. Di saat Santo mendengar bahwa Miro telah ditangkap, Santo pun kembali bangkit langsung menghajar para penjahat tersebut. Setelah Santo berhasil mengalahkan anak buah Raden, di sini lagi-lagi ia dikejutkan dengan Miro yang sedang disandra oleh Raden di lantai atas. Santo yang melihat itu pun memohon kepada Raden agar jangan menyakiti Miro. Santo juga memohon agar Raden membunuh dirinya saja asalkan Miro dilepaskan. Huwag si Miro! Huwag! Miro! Saat menyadari bahwa Miro telah dibawa pergi, ia pun langsung mengejarnya dengan naik ke lantai atas. Dalam pencarian, Santo pun ditembaki oleh Raden. Namun saat Santo tertembak, ia pun mencoba bersembunyi.
Dan saat Raden sedang lengah, inilah yang terjadi. Di sini nampaknya si Santo agak kewalahan karena ternyata si Raden juga bukanlah lawan yang mudah. Namun berkat tekad yang kuat untuk menyelamatkan Miro, ia pun kembali bangkit untuk melawan Raden. Setelah ia berhasil mengalahkan Raden, ia pun bergegas kembali mencari Miro. Di waktu yang bersamaan di warung Po Indun, terlihat Meli sedang menyaksikan siaran TV yang menayangkan tentang berita terjadinya penembakan seorang polisi yang memperlihatkan tentang foto yang dikirim oleh Santo. Meli yang melihat itu pun langsung pergi menuju lokasi tersebut. Di tempat lain, Santo yang mendengar suara Milo di balik loker, ia pun langsung berusaha membukanya dan menemukan Miro. Sayangnya semua pintu telah terkunci dan Raden yang kembali bangkit pun langsung mengeluarkan pistolnya. Dan inilah yang terjadi. Ternyata tembakan Raden ini malah mengenai Benny yang baru saja hendak keluar dari ruangan. Di sini saat Raden akan menembak Santo, tiba-tiba ia dikagetkan oleh kelakuan Santo yang panik dan memukul-mukul kepalanya. Mengingatkan Raden kepada anaknya yang juga mengidap autis yang juga melakukan hal yang sama seperti yang Santo lakukan. Raden baru menyadari jika Santo mengidap autis sama seperti anaknya. Raden yang merasa sedih dan bersalah ternyata masih memiliki hati nurani ini ternyata lebih memilih untuk melepaskan Santo. Singkat cerita, para polisi yang sudah mengepung tempat tersebut langsung menangkap semua anak buah Raden. Sementara Meli yang baru tiba di TKP sempat dibuat shock dan bersedih saat melihat tim medis sedang mengevakuasi jasad korban. Namun kecemasan itu berubah menjadi lega ketika Meli melihat keduanya selamat sehat walafiat. Alhamdulillahirobbilalamin. Dengan lubuk hati yang paling dalam, Meli pun mengucapkan terima kasih kepada Santo karena telah menjaga Miro dan mempertaruhkan nyawanya sendiri demi keselamatan Miro. 1 tahun kemudian, Meli dan Miro sudah menetap di Nganjuk. Meski jarak memisahkan mereka, peran Santo tak pernah hilang dari hidup Miro. Ia tetap hadir sebagai ayah meskipun hanya lewat game mabarnya. Anjay, mabar cuy. Miro memang bukanlah anak kandung Santo, namun Santo ini menyayanginya dengan sepenuh hatinya, bak anaknya sendiri. Santo telah menggantikan sosok ayah sepenuhnya, melindungi dan mencintainya tanpa syarat. Meskipun mereka terpisah oleh jarak, namun ketika hati saling terpaut, maka kerinduan akan menjadi hal yang indah bagi mereka berdua. Meskipun Santo memiliki keterbatasan, namun berkat kejujuran ia mampu mendapatkan sebuah kepercayaan cinta dan juga kehormatan.